Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga YouTube. Kali ini saya kedatangan Honda Beat Pop yang mati total dan gak tahu apanya. Kita cek. Ikuti terus videonya sampai habis. Jangan lupa subscribe. Sebelum kita lanjutkan ke tahapan berikutnya, pastikan bahwa pengapian itu harus mantap. Ya, kita cek pengapian dulu. Oke, pengapian hidup. Nah, berarti adanya mungkin kerusakannya di sistem kompresi. Oke, kita cek bloknya. Waduh, bloknya bocor ini. Ya, kemungkinan nih kompresi bocor atau ring piston rusak. Ya, kita cek nanti apanya yang rusak. Ikuti terus ya. Kita langsung skip ke penurunan mesin. Oke, ini kita lepas bagian-bagian ya, cover, kemudian throttle body ya, supaya nanti pekerjaan aman. Nah, ini kondisi mesinnya luar biasa kotor dan terlihat di intake manifold itu banyak oli, berarti seal klep bocor. Nah, langsung kita pembersihan dulu ya, pembersihan bagian-bagian yang kotor dulu supaya nanti enak ya, pas pengerjaan nggak terlalu kotor. Langsung kita membongkar cover head ya, jadi kita cover head dibuka dulu ya, kita cek bagian dalamnya seperti apakah di dalamnya nanti. Oke, kita getok. Nah, kita buka. Ternyata ini sudah pernah dibongkar. Ini terlihat ada lem ya, tambahan lem. Kemudian kita langsung membongkar camshaft sprocket ya, pengikat camshaft sprocket. Buka. Nah, ini seperti ini kondisi mesinnya. Kita buka dulu camshaft sprocket dan rantai mesinnya atau rantai sintrik ya, seperti ini. Kita lepas, kemudian kita buka head cylinder atau silinder kop dengan cara melepas menyilang ya. Ini dengan cara menyilang. Oke. Buka. Kemudian kita buka pengikat antara silinder kop dan silinder blok. Yang katanya silinder blok ini kita akan nanti pemiliknya itu minta ganti yang baru ya. Jadi kita nanti silinder bloknya akan diganti yang baru. Kita takol ya. Pukul. Oke, seperti ini kondisinya. Kita buka. Beuh, anjim kotornya ini. Lihat ya, kotor banget, karbon, sisa-sisa karbon, pasti ini bocor. Klep juga pasti bocor ini. Kita lepas silinder bloknya. Kita lihat, pistonnya mantep kali ini. Piston udah hancur, ringnya kayaknya udah ngunci. Ini udah kena ini. Bloknya ini sih mau diganti, pemiliknya minta ganti soalnya. Ini pakinya juga, stang seher oblak cuy, stang sehernya oblak nih. Connecting rodnya ini harus ganti nih. Turun mesin ini, belah ya, kita belah nanti mesinnya ya. Oke, ini bang, ini bekas apa bang? Lihat. Aduh, sampai luka-luka kayak gini ya. Ini pakai apa bukanya? Ini juga nih, harusnya pakai baut yang hitam, baut baja. Ini pakai apa? Yang nggak bakal kuat lah.
kita lanjut ke proses pembongkaran magnet ya. Magnet, ikuti terus. Ini kita putar berlawanan arah jarum jam dulu. Kita putar berlawanan arah jarum jam. Masukkan trackernya. Kemudian tahan dengan kunci Inggris dan putar berlawanan jarum jam. Nah, udah kena. Udah bisa diambil nih. Nah, ini harus kunci Inggrisnya di sini aja, taruh biar nahan gitu. Jadi tangan kita nggak usah nahan gitu kan. Nah, kita buka. Susah, bro. Oke, kita putar terus, putar sampai keluar ya. Sampai copot. Oke. Nah. Kotornya. Kotor banget. Ya, maklum motor sawah ya kotor. Nih, kondisi spoolnya. Kita skip ke bagian pembongkaran atau pembelahan mesin. Kita buka baut-baut pengikat di mesinnya ya. Kita buka semuanya. Pastikan baut yang kita buka, baut pengikat yang kita buka itu dipisahkan. Jangan sampai tercampur dengan baut-baut di silinder head dan silinder block. Jadi kita harus pisahkan, harus banyak wadah gitu, biar nggak ketuker nantinya. Oke, kita buka. Ya, kita copot olinya, pompa oli ya. Nah, ini kita skip dan ini kondisi jeroan mesinnya, masya Allah, kotor banget. Ini jarang ganti oli kayaknya ini, asli ini. Jarang ganti oli. Kayaknya pernah ini apa ini? Waduh, sampai ke dalam ini. Ini akibat pada saat pemasangan pengikat ini ke dalam nih, nggak pakai penutup. Nah, seperti ini. Ceroboh kali. Jangan sampai ya, jangan sampai masuk dalam mesin kayak gitu. Oke, kita ini proses pembongkaran. Ini sudah saya pisah-pisahkan nih komponen-komponennya. Nanti tinggal kita proses pembersihannya ya. Proses pembersihan, cleaning ya, dari mulai semuanya lah pokoknya. Dari mulai cylinder head, cylinder block, kemudian crankcase, bagian CVT dan semuanya. Ini yang stang seher. Oh, pekerjaan ini. Nah, ini sudah saya bersihkan ya. Ini bagian-bagian komponen yang sudah saya bersihkan di bagian silinder head. Dan ini juga udah saya sekir ya. Ini klepnya udah saya sekir dan klepnya masih lumayan, masih bisa dipakai. Ini terus bagian connecting rod yang nanti ini saya akan ganti connecting rodnya. Bagian throttle body juga sudah saya bersihkan seperti ini ya, bersih throttle body ya, intake manifold. Terus ke bagian pompa oli dan nah ini ya, ini pompa oli dan komponen-komponennya yang terdapat di bagian tengah ya. Baut pengikatnya saya pisahkan di sini semua supaya nggak ketuker. Ini saya bersihkan segala kadarnya ya. Ini udah maksimal, ini susah, keraknya nempel ya. Ini ya sudah saya bersihkan, terus ini juga udah ya, udah bersih semua. Tinggal nanti kita proses pengecekan dan proses pemasangannya. Dan sealnya juga udah dicopot ya, karena memang sealnya udah bocor. Kemarin kita cek udah bocor. Untuk seal yang sana enggak ya. Nih. Oke, lanjut ya. Nah, ini blok yang saya akan ganti. Ya, ini semua sepaket sama piston. Nanti untuk reviewnya nanti saya akan kasih depan ya. Ini rangkanya kotor banget. Ini seperti yang saya nggak keburu ngebersihinnya. Nantilah
belakangan ini mah ya, kita bersihkan. Oke, sekarang kita akan memasang ya, proses pemasangan. Kita akan memasang apa namanya, pompa oli ya, jangan sampai kebalik. Posisinya harus benar. Sini kita masukkan pompa oli. Terus jangan lupa ini pakai baja ya, baut baja, pengikat baja yang warna hitam. Ini posisinya ada di dalam mesin. Nah, kita kencengin. Kencengin ya, ininya aja lah, jangan terlalu kenceng. Nah kayak gini posisinya. Ini untuk sprocketnya ya, ini posisinya jangan sampai kebalik juga. Kalau sampai kebalik, waduh bahaya ya. Oke, kita perhatikan, kita pasang. Ini kita kasih dulu penutup pompa, kita kasih pelumas ya, karena oli belum masuk nanti pas dicoba. Ini juga kasih pelumas. Terus jangan lupa ini bosnya atau pin dowelnya kita masukkan, jangan sampai ketinggalan ya. Pin dowelnya cuma satu di sebelah sini, kemudian kita masukkan ya. Nah ini panahnya itu menunjuk ke pin dowel ya, jangan sampai kebalik. Kemudian kita pukul-pukul. Kemudian masukkan baut pengikat yang satu aja dulu. Kalau yang satunya nanti pas pemasangan crankcase ya. Jadi itu aja dulu. Oke teman-teman, dimanapun kalian berada, hari ini kita akan mereview ya untuk harga. Yang pertama ya, mereview harga nih. Yang pertama blok seher yang ini blok seher, udah sempat kemarin buka, udah cek ya. Blok seher ini harganya kemarin 270.000, kita buka ya. Ini blok seher Bitpop Bit FI, kayaknya sama aja. Ini blok sehernya, kita buka. Ini ori ya. Ini blok seher Bitpop 110, harganya 270.000. Oke lanjut. Kemudian saya pakai paket seher pim ya, pim piston ini dari Astra. Ini kualitas bagus. Untuk paket piston, dalamnya ada piston, ada seher nih ya, seher sama ring sama pin sama penahannya. Ini harganya kemarin paket seher pim 110.000. Ini 110.000 ya, tergantung yang jual ya. Ini 110.000 untuk bit ESP. Terus apalagi ya, seal clamp saya pakai SGP Suzuki. Ini smash sama aja sih, yang penting kan bisa diaplikasikan di Bit FI. Untuk seal clamp ini 15.000 ya, ini harganya 15.000. Terus saya ganti juga. Nah ini kebetulan kemarin ini udah rusak ya, jadi saya ganti bus engine Bos Arem ya. Ini untuk Bos Arem harganya kemarin 20.000 rupiah. Terus saya ganti stang NPP ya, karena kebetulan kemarin saya cari-cari barangnya lagi kosong. Untuk stang ya, stang seher kemarin harganya untuk stang seher
Ini 160.000 ya, 160.000 rupiah untuk stang seher NPP. Terus untuk harga pasangnya kemarin 40.000 untuk harga pasang setangnya. Terus saya pakai oli Top One Action Matic 10W40 untuk Matic 1 liter, karena untuk pembongkaran full kita membutuhkan 1 liter oli ya. Untuk Top One Action Matic kemarin ini harganya Rp37.000. Terus ini ada kampas ganda atau kampas otomatis ya, merek apa ini ya, Thailand ya, standar ya. Ini kemarin harganya untuk kampas ganda 95.000 ya. Ini kampasnya aja 95.000 karena yang itu udah aus ya, 95.000. Ini untuk kampas otomatis Rp95.000. Lanjut. Nah, ini seal crankcase ya, oil seal crankcase. Ini harganya 15.000. Seal crankcase untuk crankcase blok sebelah kiri kanan, sebelah kiri CVT ya. Ini harganya Rp15.000. Untuk packing top set ya, untuk top set BTSP atau Bitpop sama aja. Kemarin ini untuk top set harganya 25.000 aja, karena untuk yang original kemarin lagi kosong juga, jadi ya ini belinya. Tadinya mau yang ori, tapi untuk ini sih nggak terlalu berpengaruh ya. Yang penting yang penting-pentingnya aja. Untuk yang penting pastikan original ya. Ini merek apa ya, murah meriah lah, seperti itu. Nanti untuk totalnya ada di deskripsi ya, untuk totalnya terus semuanya lah nanti saya jelaskan di deskripsi. Jadi itu aja teman-teman ya. Sekarang kita lagi proses pembongkaran pemasangan ya. Ini spare part yang saya ganti ya di Bitpop. Oke, kita lanjutkan ke pemasangan ya. Pertama saya kasih dulu pelumas yang baru ya untuk bearing kruk as kiri kanan. Kita putar-putar supaya pelumasnya nyebar ya, seperti itu. Karena ini saya sudah bersihkan karena memang kotor, harusnya nggak boleh dibersihin, cuman karena kotor jadi saya kasih pelumas. Tapi sebelumnya ini kita keringkan terlebih dahulu ya. Kruk asnya kita, kalau saya sih dijemur tadi ya. Nah, ini sudah tinggal bagian big end-nya. Ini kelahar big end dalam, kita lumasi juga. Oke, ini udah diganti ya, udah baru, udah mantep lah pokoknya. Nah, kita lanjut ke pemasangan, menyimpan rantai sintrik ya, atau rantai mesin, rantai keteng di situ. Kemudian kita masukkan kruk asnya. Nah, di sini kita harus hati-hati, pelan-pelan, mukulnya pelan-pelan, terus harus center, jangan sampai menceng. Nah, saya skip ya untuk pukulannya karena memang agak lama ya, karena memang hati-hati. Ini udah saya pasangkan seperti itu. Nah, kita sekarang ke pemasangan crankcase satunya ya, kita siapkan. Tapi sebelumnya ini sudah saya lem ya, udah lem untuk mencegah terjadinya kebocoran, dan memang prosedurnya harus seperti itu. Kita lem bagian crankcase-nya,
dan masukkan ke standar 2 seperti itu. Nah, kita di sini kita pukul atau goyang-goyang sedikit ya, jangan terlalu kencang. Kita pakai palu ini ya, palu yang palu plastik ya, pelan-pelan aja, klep. Oke, mantap ya. Kita lanjut, tinggal masukkan nih baut-baut pengikatnya, jangan sampai ketuker. Kita masukkan. Nah, pastikan ketika kita masukkan baut itu ke luarnya itu kira-kira 1 cm ya, kayak gini nih. Ini 1 cm, ini jaraknya ya. Ketika kita masukkan itu keluarnya jaraknya 1 cm, jangan sampai lebih. Kalau misalkan lebih berarti ya ketuker, kita tukar lagi gitu. Nah, kayak gini nih, kita udah masukkan semuanya. Nah, gitu. Jadi jangan sampai nanti ada yang panjang, ada yang ke dalam. Terus ini kita masukkan ke sini. Nah, kita pukul. Ya. Nah, ini posisinya udah masuk. Tinggal kita perakitan alternator atau perakitan spoolnya. Masuk. Nah, ini kabelnya kita benerin, posisikan yang sesuai ya. Terus masukin juga pengikat apa ini namanya ya. Di sini kita pengikatnya masukin. Masukin pengikatnya. Nah, kita harus kalem ya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Nah, ini juga pengikatnya kita masukin, kunci Allen ya, 3 biji. Kita kencengin. Satu lagi ya. Ini pakai skrup ya, satunya pakai skrup, ada penahan skrup. Kita masukkan V-well ya, magnetnya kita masukkan sesuai dengan posisi. Oke, goyang-goyang dikit, kemudian pukul. Nah, sisi kiri kanan atas bawah ya, pukul. Nah, ini udah ngunci ya, tinggal kita masukkan ring. Jangan lupa ringnya kita pasang sini. Nah, kayak gitu bang. Terus pengikat. Nah, ini kita nanti untuk pengikat ini kita akan kencengkan nanti aja ya, nanti aja. Terus ini seal krek as kita pasang di sebelah sini. Ini bentuknya kita lumasi dulu pelumasnya ya. Kita lumasi dikit, kemudian kita masukkan ke sana. Nah, ini pelan-pelan. Ini untuk saya nggak punya. Nah, ini udah kekunci ya, ini udah kekunci semuanya, tinggal pasang filter olinya. Ini bagian bawah ya, kita pasang filter olinya, posisinya seperti ini. Nah, kita masukkan. Nah, kita sekarang ke pemasangan ring piston ya, kita buka. Ini pakai pin set ya. Kita masukkan ring piston. Pertama ini ring oli ya, ring oli dulu, kemudian yang duanya. Skip. Nah, kayak gini posisinya, jangan sampai searah ya. Nah, ini untuk piston kompresi 1 dan 2 ya, jangan sampai ketukar. Kalau saya sih biasanya, blur ya. Oke, kita fokus.
fokus. Nah, saya biasanya yang ini, yang hitam ini, ini posisinya di bawah, yang ini di bawah. Nah, ring kompresi 2 berarti. Nah, yang ini yang agak putih-putih pinggirnya saya pasang di atas. Nah, untuk angkanya juga ini di atas ya, ini bawah. Untuk angkanya juga yang top, yang kayak ada tanda T, itu harus di atas. Ini udah saya masukin ya. Seperti ini udah saya masukin, terus atur posisinya. Kalau nggak salah 120 derajat lah. Silang kayak gitu, jangan sampai sejajar. Nanti bisa ngebul kalau sejajar. Nah, ini udah masuk. Nah, batasnya ini mana ya? Nah, ini. Ya, jadi kayak gini. Gimana ya? Nah, kayak gini nih, nyilang gitu kan. Nah, kayak gitu nyilang. Nah, jadi ujung-ujungnya itu di situ posisinya. Oke, jangan lupa in dan X-nya ketukar posisi pistonnya. Kita lanjut. Nah, kita kasih pelumas biar agak lengket, agak ngunci, nggak terlalu robah ya ketika nanti kita pemasangan. Ya, kita kasih. Nah, jangan yang bekas ya, lebih baik oli baru. Nah, gitu. Soalnya saya biasanya nyetok buat khusus ya pelumas, untuk melumasi yang bagian ini. Ya. Kita ratakan yang ininya. Nah, kayak gini bang, ini udah rata. Nah, selanjutnya pin piston ya, pin connecting rod atau small end kita buka. Nih kayak gini, kita lumasi juga ini biar mantap. Oke, kita skip ke pemasangan piston ya. Ini pemasangan piston, kita pukul pinnya. Nah, harus bisa bergerak kayak gini nih, enak geraknya, jangan sampai macet. Kemudian masukkan pinnya, jangan sampai ke dalam, kita nanti kasih lap ya. Lap mana, lap. Nah, kayak gini. Jadi kita skip ya, udah terpasang. Kita lanjutkan ke pemasangan gasket. Ini gasketnya kita pasangkan. Ini gasket fungsinya untuk mencegah terjadinya kebocoran ya, kebocoran oli. Untuk di gasket bawah, untuk gasket yang tengah antara silinder head dan silinder block itu untuk mencegah kebocoran kompresi. Ini harus hati-hati, jangan sampai sobek karena ini cuman kertas ya, bukan besi, jadi harus hati-hati. Pelan ya. Kita ambil rantai mesinnya atau sintriknya seperti ini. Saya nggak pakai lem ya, karena ini udah mengandung lem. Jadi kalau misalkan pakai lem, biasanya emang ya nggak bocor, cuma nanti pas buka itu jelek gitu, susah dibukanya. Oke, pastikan dulu ya. Oke, udah, ini lanjut. Kita kencengkan yang tadi baut magnetnya saya tahan dengan menggunakan tracker atau kunci khusus. Kencengin ya. Oke, lanjut ke penahan kabel ya, biar nanti kabelnya nggak kegesek. Kita tahan di sini, posisinya seperti ini. Masukkan baut 10 nih. Masukkan. Oke, ini jangan terlalu kencang, nggak terlalu kencang juga apa. Ya. Oke, aduh.
Oke, sip lah, udah kenceng. Tinggal kita ke pemasangan kipas ya. Jadi ini penting banget karena ini sistem udaranya nggak ada radiator, jadi kipas itu sangat penting untuk menyebarkan panas. Ya, ini sudah saya pasangkan, dan kopernya juga harus dipasang supaya blok itu selalu bukan dingin ya, ada pendinginnya itu jalan gitu, pendingin udaranya. Nah, ini piston yang mantap, bukan piston, silinder blok yang kita ganti. Kita lumasi dulu pakai oli ya. Sebelum kita pemasangan, kita lumasi dulu pakai oli ya, pakai pelumas dulu terlebih dahulu ya. Ini ori ya, kita masukkan perlahan tapi pasti. Oke, goyang dikit, susah ya. Oke, kita ini udah ke pemasangan ya, udah masuk. Tadi saya getok dikit loh. Nah, ini posisi piston sudah masuk ke blok dan kita lumasi dulu sedikit. Nah, kayak gini, biar nanti nggak terlalu bergesekan, mengurangi gesek ya. Kemudian kita masukkan pelan-pelan ya, mudah-mudahan awet. Soalnya ini udah beberapa kali quarter gagal mulu kayaknya, katanya sih. Kita masukkan rantai mesinnya, kita tarik ya rantai mesin dan tekan ke dalam, harus pas seperti ini ya. Nah, ini udah terpasang, tinggal proses. Nah, ini kita merakit bagian silinder head ya. Silindernya kita rakit, kelep, kemudian ini kita pakai seal Suzuki nih biar ya murah sih. Suzuki Smash ya, SGP kita masukkan. Yang penting nggak bocor. Ini udah lumayan sih, saya pakai juga nggak gagal. Terus kita lumasi batang katupnya, batang klepnya, masukkan klep innya. Oke, satunya ini klep X. Nah, ini pemasangan cutter valve ya, dengan dudukan atas. Ini juga kita lumasi nanti pas supaya pas ditekan enak gitu, gampang masuk. Nah, siapkan per, terus masukkan ya cutter valve-nya sama kedudukannya dan tekan. Kayak gini caranya. Ya, lep, menceng. Nah, oke. Ini juga udah semua ya, udah terpasang, aman. Tinggal camshaft atau noken asnya kita lumasi dulu, bearingnya jangan lupa. Oke, jadi pas nanti tes hidup itu karena oli kan masih di bawah, jadi kalau misalnya udah dilumasi jadi aman gitu. Kita lumasi, puter-puter. Ini noken as masih bagus ya, jadi nggak saya ganti. Ini bagian noknya kita masukkan. Ini temlar ya, jangan sampai ketuker. Nah, ini untuk X ya, ada tanda ya di sini tuh. Ini untuk pinnya juga sama, jangan sampai ketuker. Nih kayak gini nih posisinya nih. Ini lubang bautnya, ini posisi lubang baut, berarti di sebelah sana, sampai ketuker.
Nah ini untuk huruf E itu berarti X, ini berarti Temlar atau rocker arm bagian X atau bagian klep buang. Pukul pelan aja. Terus posisikan supaya baut bisa masuk nih. Kita pasang pengikatnya supaya penahan ya, supaya nggak keluar gitu. Ini udah beres ya. Tinggal pemasangan. Oke, lanjut juga penahan noken as. Ya, ini penahan noken as atau camshaft retainer. Kencengin, udah aman. Oke, lanjut ke pemasangan packing bagian tengah ya. Packing bagian tengah ini biasanya kaleng ya. Packing bagian tengah itu kaleng, bukan kertas, untuk mencegah terjadi. Ini saya nggak lem, saya percaya lah ini nggak bakal bocor. Ya oke, skip ya, kita ke sini. Ini sudah terpasang ya, untuk mempersingkat waktu lah ya. Kita pasangkan camshaft sprocketnya di sini dan pastikan posisinya benar. Piston berada di titik mati atas ya, terus titiknya ada di depan. Nah, ada titik ya. Kalau misalkan settingannya kurang, tinggal putar aja dikit. Ya nanti kita masukkan bautnya. Ini baut baja ya. Baut baja. Nah, kayak gini udah saya ganti, yang tadinya kan baut biasa. Ini pakai baut baja supaya lebih aman, lebih kuat. Oke, ini kita sudah pasang dan masukkan oli 1 liter untuk pembongkaran full, jadi 1 liter. Nah, kalau misalkan yang biasa head doang itu bisa 800. Saya pakai top one. Oke teman-teman, ini sudah terpasang ya, semuanya sudah terpasang, tinggal kita cek hidup, tes hidup ya, tetapi tekanan full pumpnya kurang ya, nggak naik. Kita matiin dulu ya. Coba kita hidupkan ulang. On berapa ini? Tekanannya cuman 15 PSI. Ini seharusnya 42 ya. Jadi kurang banget. Tapi mudah-mudahan bisa hidup ya. Kita tes hidupnya, coba kita tes hidupnya. Kayaknya pasti agak berat, putaran bawahnya agak berat. Oke, kita coba on kan, kita hidupkan lagi. On. Kita starter ya. Susah nih. Oke, ini mesin udah hidup, cuman ini belum 100% normal. Ini harus saya ganti rotaknya. Ya, kita ganti nanti rotaknya supaya jos. Oke, ini rotak lama sudah saya bongkar, tinggal nanti pemasangan rotak baru yang ini ya. Ini KW-an aja karena yang ori nggak ada yang ori kalau rotak harus satu set. Ya, jadi kita buka rotaknya, jangan sampai salah positif negatifnya ya. Nanti muternya kebalik, malahan nanti kalau kebalik nanti nggak naik gitu, bensinnya nggak naik malah turun. Bukan. Oke, lanjut. Kita ke pengetesan rotak yang baru, ini yang lama. Nanti kita cek tekanannya apakah bertambah atau tidak. Kita cek ya. Simpan dulu. Kita on kan terlebih dahulu. Oke, belum naik. Kita off dulu ya. On. Nah, mantap.
Nah kalau yang rotak yang baru kan, lihat, mantep. Jadi naik gitu kan, naik aja. Nah, kita nanti tes hidup, tapi nanti kita akan reset full ya. Ini sampai 40 ya, 40 PSI, udah normal. Nah ini untuk hidupnya bertahan di 40 PSI. Ini sudah mantap ya, mantap. Ganti rotak baru ya, karena motor ini dulunya pas masuk mati, saya nggak tahu. Ini sudah saya ganti dan sekarang tinggal proses reset ya. Kita buka soket DLC nya, karena untuk penggantian rotak itu harus di reset ulang meskipun hidup, tapi tetap harus di reset ulang. Nah dengan cara memasukkan ini, kemudian kita cari kita errorkan lah. Nah misalkan kita buka ini aja lah, buka konektor yang ini, injektor, kita buka, kunci kontak on, biar ngedip dulu, kedipan panjang 1 kali, kedipan pendek 2 kali, itu 12 berarti injektor. Nah setelah itu kita pasang lagi soket injektornya, kemudian kita scan, masukkan lagi soket DLC. Ke soket DLC kita scan dengan menggunakan HIDS, kunci kontak on, kemudian masuk ke instalasi dan cari bitpop. Kita cari dulu bitpop ke panah bawah, VCX, CBR, Supra, Speci, Vario, mana ya, mana. Nah ini bitpop ya, enter. Nah di situ kan terlihat di atasnya ngedip ya, ngedip merah. Nah ini harus di reset, jadi otomatis ini ke reset semua. Ini T, berarti tidak, kita Y kan, enter. Nah kita ini udah reset ya, reset berarti udah oke, siap jalan. Nah sekarang kita hidupkan ya, mantap ya. Ini udah normal ya, udah normal, tinggal paling pengecekan yang lain-lainnya gitu, Oke, terima kasih semuanya sudah menonton sampai habis. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.